Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Ramadan yang kelima dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada dhamir munfasil atau kata ganti terpisah. Aashiqal Mustafa abshir binailil munah. Materi hari ini masih lanjutan dari materi kemarin, yaitu dhamir munfasil, kata ganti terpisah. Anti muta'allimatun, engkau perempuan, seorang pelajar, seorang siswi. Anti, engkau tadi ya, engkau perempuan. Dhamirun munfasilun lil mukhatabati, kata ganti terpisah untuk lawan bicara perempuan. Kata ganti yang terpisah itu seperti yang kita katakan kemarin bahwa dhamir munfasil adalah ma yumkinu an nutqu bihi wahdah min ghairi an yattasila bi kalimatin ukhra. Sesuatu yang mungkin diucapkan sendirinya tanpa bersambung dengan yang lain. Kita lihat kata anti ini tidak bersambung dengan kata muta'allimah, dia terpisah. Lil mukhatabati, untuk lawan bicara perempuan, untuk kata ganti orang kedua ya. Karena kata ganti itu, dhamir itu definisinya kemarin sudah kita pelajari bahwa dhamir itu adalah ismu ma'rifah, dia itu adalah isim ma'rifah yadullu ala al-mutakallim, yang menunjukkan kepada pembicara, kata ganti orang pertama, awil mukhatab atau kata ganti orang kedua lawan bicara, awil ghaib atau kata ganti orang ketiga ya. Mabniun 'alal kasri, dia mabni 'alal kasri. Kita lihat kata anti ini mabni 'alal kasri, selamanya harokat akhirnya ini bunyinya anti, ti ya, tidak pernah menjadi antu ya, tak pernah menjadi anta atau tak pernah berubah jadi anta. Itu artinya untuk perempuan juga tidak pernah ya, selamanya anti ya, nggak pernah berubah. Mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Dia dalam keadaan rafa ya. Jadi kalau kata yang mabni itu tidak disebut dengan marfu, walaupun dia mubtada, ini mubtada ya, tidak dikatakan marfu tapi fi mahalli raf'in, karena i'rabnya i'rab posisi di sini ya. Karena dia mabni maka dikatakan fi mahalli raf'in. Dia mubtada. Kenapa dikatakan mubtada anti ini? Karena dia terletak di awal kalimat. Setiap kata yang terletak di awal kalimat dinamakan dengan mubtada. Dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan al-mubtada huwa ismun marfu'un fi awwali jumlah, isim yang marfu'. Kata anti ini isim ya. Isim apa ini? Isim dhamir ya, isim dhamir. Dia marfu' karena kata anti ini bukan yang mu'rab, bukan kalimat bukan kata yang mu'rab, maka tidak dikatakan dia marfu' tapi fi mahalli raf'in. Marfu'un fi awwali jumlah, di awal kalimat, dia terletak di awal kalimat. Di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa mubtada itu adalah al-ismul marfu', isim yang marfu'. Dia isim ya, isim dhamir, dia marfu'. Sini dia tidak dikatakan marfu' tapi fi mahalli raf'in ya. Al-'ari, yang kosong, yang sepi, anil awamilil lafziyati, dia kosong sepi dari amil-amil lafaz. Jadi sebelum kata anti ini tidak ada amil-amil lafaz, tidak ada alat-alat yang menasabkan, atau tidak ada juga alat-alat yang menkhofatkan, menjarkan. Maka dikatakanlah ini dengan mubtada. Kalau seandainya kita rubah kata anti ini menjadi at-tilmidzah, contohnya at-tilmizatu muta'allimatun. At-tilmizatu muta'allimatun ya, kita lihat kata at-tilmizah ini dia marfu'nya dengan dhammah, dia mubtada marfu'nya dengan dhammah ya, dia katakan marfu'. Kenapa? Karena kata at-tilmizah ini, kata at-tilmizah ini dia kata mu'rab ya, yang bisa berubah-ubah akhirannya itu dalam semua tarkib ya, bisa berubah-ubah. At-tilmizah ini mu'rab maka dikatakannya marfu'.
Sedangkan anti ini dia adalah kata yang mabni, maka tidak dikatakan marfu tapi fi mahalli raf'in. Itu bedanya ya. Muta'allimah sama dengan yang ini khobar juga. Kemudian muta'allimatun tadi artinya siswi atau pelajar ya. Khobarul mubtada. Muta'allimah ini adalah khobar mubtada, kabar dari mubtada. Mubtada itu disebut juga dengan pokok kalimat ya kalau dalam kaidah bahasa Indonesia. Khobar mubtada marfu'un, dia marfu'. Khobar itu dalam kaidah kitab An-Nahwu Wadih dikatakan bahwa ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan, yaitu isim yang marfu' dia isim ya, muta'allimah ini isim. Dari mana kita tahu kata muta'allimah ini isim? Dari tanwin ya. Ini salah satu yang menandakan bahwa kata yang bertanwin adalah isim. Ismun marfu'un dia marfu'. Setiap khabar mubtada marfu'. Yukawwinu ma'al mubtada, menyertai, menyempurnakan mubtada dalam setiap kalimat ya. Maka kata muta'allimah ini adalah khabar dari mubtada, kabar dari pokok kalimat. Marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammah zahira al akhir. Tanda rafa'nya ini dhammah ya. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal. Kalau dia musanna muta'allimatani, tanda rafa'nya bukan lagi dhammah tapi alif. Kemudian kita lihat marfu'nya ini dengan dhammah zahira. Dhammatun zahiratun, dhammah yang jelas. Kenapa memakai dhammah zahirah bukan dhammah muqaddarah? Karena akhirannya huruf ta ya, karena akhirannya huruf ta. Kalau akhirannya alif, isim maksur dia, maka marfu'nya bukan dengan dhammah zahirah tapi dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang digantikan dengan alif. Begitu juga seandainya kata ini diganti dengan kata yang lain, misalnya kata yang akhirannya ya, itu dia isim manqus ya, maka marfu'nya bukan dengan dhammah zahirah seperti ini tapi dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang digantikan. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa setiap dhamir munfasil, kita lihat kata anti di sini ya, kalau dia menjadi mubtada tidak dikatakan marfu tapi dikatakan fi mahalli raf'in, karena i'rabnya i'rab posisi. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada dhamir munfasil dapat kita pahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.